Pemirsa, beredar dua video dengan sudut pandang yang berbeda yang merekam upaya penjaga indekos membongkar jendela dan pintu kamar yang dihuni diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas terlilit lakban. Nampak penjaga indekos yang bernama Siswanto berkali-kali menempelkan lock card untuk membuka pintu kamar dari almarhum Arya Daru, namun upayanya tak membuahkan hasil. Terlihat pula Siswanto berusaha mengetuk kamar pintu. Namun karena tak kunjung bisa dibuka, Siswanto menggunakan sebuah obeng untuk mencongkel bagian bawah dan samping kiri dari jendela kamar. Tak butuh waktu lama, jendela kamar berhasil dibuka. Dari video yang terekam oleh tetangga, nampak Siswanto mencoba membuka pintu. Ternyata kamar Arya Daru dikunci ganda, baik secara elektronik maupun manual. Akhirnya pintu berhasil dibuka dan saat itulah diketahui Arya Daru, sang diplomat Kemlu sudah tak bernyawa. Hah? Surat atas nih. Papa ada surat atasnya nggak kalau di kamar? Ada surat atasnya nggak? Oh ini mungkin. Dah. Enggak, itu nggak bisa surat atas yang masalah. Surat atas. Tuh. Oh. Tuh kan? Oh udah. Oh. Oh. Proses pengungkapan misteri di balik tewasnya diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan masih terus berlangsung. Kepolisian disebut masih menunggu hasil akhir dari autopsi jenazah korban untuk menentukan penyebab kematian. Proses autopsi diketahui ditangani langsung oleh tim forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana keseluruhan tindakan autopsi dilakukan di instalasi forensik dan pemulasaran jenazah RSCM. Hasil autopsi sementara dari tim forensik RSCM telah dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri. Sementara itu pihak keluarga almarhum menegaskan akan menyerahkan proses penyelidikan ke pihak kepolisian. Kalau hasil otopsi dari kepolisian sampai saat ini ya otopsi resmi kami sih belum menerima beritanya. Ya tapi kami percaya bahwa pihak berwajib menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kaidah-kaidah pekerjaannya dengan baik saja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut tim penyidik masih melakukan pendalaman terkait misteri meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri. Dirinya menyebut kesimpulan penyelidikan akan disampaikan usai keluarnya hasil lab 4. Masih dilakukan pendalaman, menunggu hasil-hasil dari laboratorium forensik, nanti ada juga penelitian yang dilakukan secara mendalam, supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan saintifik dan investigasi. Saya kira anak buah saat ini khususnya Metro, Polda Metro sudah bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera. Kira-kira berapa lama Pak Kapolri? Kira-kira berapa lama Pak? Satu pekan Pak ya? Cukup ya. Makasih ya. 1 pekan berlalu, pemirsa, penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru masih menjadi misteri kelabu. Belakangan gerak-gerik penjaga indekos yang 3 kali terekam kamera pengawas menjadi sorotan. Jika tewasnya, diplomat muda Kemlu Arya Daru mengarah pada dugaan tindak pembunuhan berencana. Kriminolog Hanifah Hasna menilai cukup 15 hingga 30 menit bagi pelaku melancarkan aksinya. Berdasarkan literatur forensik, kematian akibat pembunuhan itu yang terencana ya, bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam waktu 5-15 menit tergantung metode yang digunakan oleh pembunuh kalau kita arahnya adalah ini pembunuhan gitu ya, dan tergantung dari kesiapan pelaku tersebut. Jadi dia menggunakan alat apa atau menggunakan bahan apa. Jadi analisa 1 jam itu yang waktu kosong itu penting karena bisa jadi pelaku sudah berada di ruangan itu. Dan fakta bahwa tidak terdengar keributan justru itu menguatkan teori bahwa metode pembunuhan dilakukan dengan tenang dan efektif.
Artinya pelaku ini sudah memperhitungkan dan mempersiapkan dengan matang. Ini bukan cara-cara yang impulsif, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat serius untuk diungkap. Sementara itu, mantan Kabar Eskrim Ito Sumardi menaruh perhatian lebih ke gerak-gerik penjaga indekos. Dalam 3 potongan rekaman kamera pengawas, penjaga indekos nampak tak sekalipun berusaha mengetuk pintu kamar Arya Daru. Mungkin saja si penjaga kos tersebut menerima pesan dari istrinya dan itu mungkin bisa dibuktikan dengan jejak digital ya dari HP. Tapi bagi saya sebagai mantan penyidik, saya agak heran kenapa dia tidak mengetuk gitu ya. Kalau misalnya istri saya mengecek, saya mungkin ketiduran, kan pintu bisa diketuk gitu kan. Tidak ada sama sekali aktivitas dia mengetuk pintu atau menggedor pintu sehingga sampai pagi harus dibongkar. Pada saat membongkar juga kan tidak ada aktivitas bagaimana dia mengetuk pintu sebagaimana lazimnya mungkin orang itu tertidur atau bagaimana gitu ya. Nah ini mungkin menurut saya ini satu hal yang perlu didalami oleh teman-teman dari penyidik ya. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Polisi Ronald Simanjuntak mengatakan, mondar-mandirnya penjaga indekos terjadi karena ada 3 kali permintaan dari istri almarhum untuk memeriksa kamar. Pesan pertama dikirim istri Daru ke penjaga indekos di Selasa malam pukul 22:40. Pesan dan panggilan kedua berlangsung pada Rabu dini hari pukul 00:48. Dan panggilan ketiga terjadi pukul 5:27 waktu Indonesia Barat. Karena terus dimintai tolong untuk memastikan kondisi Arya Daru di Selasa pagi, atas izin pemilik indekos dan istri almarhum, penjaga indekos mencongkel jendela kamar, berhasil membuka pintu yang terkunci. Lalu menemukan sang diplomat sudah tidak bernyawa terlilit plakban di dalam kamar. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.